Ada seseorang bangun di tengah malam, salat tahajud. Secara zahir nggak ada yang tahu. Perasaan dia sudah ikhlas kepada Allah. Tiba-tiba kepikir dia ingin mengupdate statusnya. Dia merekam hasil rekamannya, alhamdulillah malam ini aku bisa salat tahajud. Muncullah di situ perasaan supaya dia diketahui orang bahwa dia itu berhasil salat tahajud. Secara kualitas fikih salat tahajudnya sah, tapi secara kualitas pahalanya hilang karena dia sudah dimakan oleh penyakit riya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Kesempatan yang sangat luar biasa karena kita dimudahkan untuk mencari ilmu. Karena mencari ilmu ini adalah kewajiban bagi kita semua. Yang membuat amal kita ikhlas itu karena ilmu. Semakin seseorang paham kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin ikhlas dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini kata kunci, Bu. Semakin seseorang paham atas kewajibannya kepada Allah, maka dia akan semakin ikhlas dalam menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh. Ada seorang pegawai kejaksaan. Apa Ibu tahu seorang jaksa? Dia itu tempat yang paling basah dan dia bisa menerima sogokan dengan segala macam cara, dan dia bisa menjadi orang paling kaya dalam waktu yang sangat singkat. Dia itu ternyata setelah sekian puluh tahun menjadi seorang jaksa, dia tetap miskin, tidak kaya. Ditanya oleh salah seorang wartawan, Anda termasuk jaksa yang paling berhasil. Kenapa Anda kok masih seperti ini hidup Anda? Sederhana, apa adanya, tidak kaya. Apakah Anda tidak menggunakan kesempatan jabatan yang selama Anda jabat itu untuk memperkaya diri? Anda bisa menerima sogok sekian, Anda bisa menerima uang sekian, Anda bisa korupsi sekian, Anda bisa. Kenapa Anda nggak lakukan? Jawaban dia, saya menjaga nama baikku supaya jangan sampai aku tercoreng. Saya menjaga karirku, jangan sampai gara-gara kepentingan dunia karirku rusak. Sekilas seorang menyangka orang ini sukses karena dia aman, tidak ditangkap oleh KPK, dia bersih, tidak pernah korupsi, tidak pernah main sogok, dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, secara hubungan dengan Allah dia tidak ikhlas. Dia menjauhi korupsi bukan karena Allah, tapi karena ingin menjaga nama baik. Dia tidak mengambil harta haram bukan karena takut kepada Allah, tapi karena takut karirnya tercoreng. Perhatikan. Jadi ikhlas itu butuh ilmu. Maka semakin mendalam seseorang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin ikhlas.
Karenanya jangan sedikit pun merasa keberatan untuk mencari ilmu. Dan kita baru paham mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pertama-tama perintah Iqra. Ya, dari Al-Quran yang Allah turunkan itu kepada Rasulullah SAW. Pertama-tama Allah menurunkan perintah mencari ilmu, Iqra. Bukan perintah beriman, bukan perintah beribadah, tapi perintah Iqra, perintah mencari ilmu. Karena Allah tahu bahwa amal yang tanpa ilmu dia mudah dimasukin penyakit riya. Contoh, ada seseorang bangun di tengah malam salat tahajud. Secara zahir gak ada yang tahu. Perasaan dia sudah ikhlas kepada Allah. Tiba-tiba kepikir dia ingin mengupdate statusnya. Dia merekam hasil rekamannya, alhamdulillah malam ini aku bisa salat tahajud. Muncullah di situ perasaan supaya dia diketahui orang bahwa dia itu berhasil salat tahajud. Secara kualitas fikih salat tahajudnya sah, tapi secara kualitas pahalanya hilang karena dia sudah dimakan oleh penyakit riya. Karena ingin dipuji orang dari amal yang dia perbuat. Padahal ketika dia bangun gak ada orang tahu. Ini pentingnya kita mengerti bahwa ternyata penyakit riya itu bisa terjadi kepada orang yang sedang sendirian. Dan dengan canggihnya sosial media, berapa banyak amal soleh itu yang tadinya ikhlas menjadi sia-sia, hilang pahalanya karena diupdate dalam status dan berubah niat. Wah, aku niatnya untuk berdakwah Pak Ustaz. Secara lisan boleh jadi dia mengatakan untuk berdakwah, tapi hati gak bisa dipungkiri apakah dia ikhlas karena Allah atau tidak. Disitulah perjuangan kita Bapak Ibu.